Kita telah melihat bagaimana Yakobus berbicara tentang hukum kebebasan dalam hubungannya dengan kasih. Dalam surat yang sama, ia memberi Torah kasih ini sebutan lain. Ia menyebutnya Torah Raja. Namun demikian, jika kalian memenuhi Torah Raja menurut kitab suci, engkau akan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalian berbuat baik. Tercatat dalam Yakobus 2 ayat 8. Mengapa ini disebut Torah Raja? Karena orang yang hidup menurut hukum ini benar-benar hidup sebagai seorang raja. Ia tidak tunduk kepada hukum lain. Ia bebas setiap waktu untuk melakukan apapun yang hatinya memerintahkan. Dengan memenuhi hukum ini, ia memenuhi segala hukum dalam segala situasi dan dalam setiap hubungan kepada Allah dan manusia. Ia memerintah dalam hidup sebagai seorang raja. Analisis tentang apa yang dimaksud dengan tuntutan kebenaran Torah ini membawa kita kepada kesimpulan berikut. Tidak ada konflik atau ketidakkonsistenan antara standar kebenaran sejati yang dikemukakan dalam Perjanjian Lama di bawah Torah Musa dan yang dikemukakan dalam Perjanjian Baru dalam Injil Yesus Kristus. Dalam setiap kasus, standar kebenaran sejati adalah satu dan sama. Itu diringkas dalam satu kata, kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Perbedaan di antara dua dispensasi Torah di bawah Musa dan dispensasi kasih karunia melalui Yesus Kristus, tidak terletak pada tujuan yang hendak dicapai, tetapi di dalam cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dalam masing-masing kasus serupa, baik di bawah Torah maupun di bawah kasih karunia, tujuan yang hendak dicapai adalah kasih. Namun, di bawah Torah, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu adalah sistem perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan eksternal yang dipaksakan ke atas manusia dari luar. Di bawah kasih karunia, cara yang digunakan adalah pekerjaan berkelanjutan dari Roh Kudus yang secara ajaib di dalam hati orang percaya. Torah Musa gagal untuk mencapai tujuannya, bukan karena ada yang salah dengan hukum itu sendiri, tetapi karena kelemahan bawaan dan sifat keberdosaan manusia daging. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa aku tidak bergantung pada sifat keberdosaan dan kedaginganku sendiri, tetapi bahwa aku telah dibangkitkan di dalam realitas baru dan dengan hati yang diperbarui untuk mengasihi Engkau dan semua orang
di dunia, di sekitarku, dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk melanjutkan Injil penebusan-Mu dan untuk menyampaikan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah.
Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.